Kemudian ini amibek atau bag famas gitu ya. Terus juga ada kantong darah di sini. Ini kasat 3 sisi. Ini collar ya, untuk fiksasi daerah servikal jika kita curiga ada faktor servikal. Ini alat untuk pemberian oksigenasi selang oksigen. Ini yang non revealing mask. Revealing mask ini tidak ada katupnya. Jadi pada saat dia inspirasi, udara di luar juga akan terhisap di sini. Jadi dia cuma sampai 80% oksigen. Simple mask bedanya cuma tidak ada kantong udaranya yang simple mask dan yang non revealing mask tidak ada katup, yang ada katupnya. Yang sini katupnya kurang. Yang membedakan saja dia punya ada katup di sini ya. Jadi pada saat inspirasi dia akan tertutup sehingga udara di luar tidak akan masuk. 100% udara dihisap dari saluran oksigen. Kalau misalkan tidak, tapi misalkan sudah biasa lihat tuh. Oh, ini. Bukan ini. Pokoknya ada misalkan ya. Yang pertama, untuk di RW, pastikan yang harus kita kenali adalah adanya sumbatan, baik itu sumbatan totalis maupun sumbatan parsial. Sumbatan totalis biasanya oleh benda padat, bakso tertelan, tertinggal di farinksnya, sehingga menutup jalan nafas. Apakah benda padat lainnya yang lunak yang tertinggal di farinks? Biasanya tanda-tandanya kita bisa lihat orangnya akan pegang lehernya dan tidak akan bisa bersuara, yaitu karena benda padat tersebut dan mungkin kemungkinan dia tidak cyanosis. Jadi pada saat kita dapatkan itu, kita bebaskan dengan kemarin untuk manuver ataupun backblow. Bisa kita masuk ini. Kalau kita lihat kelihatan sumbatan totalis dengan benda padat, dia akan choking namanya, dia pasti akan pegang lehernya berusaha mengeluarkan. Jadi kita ambil posisi di belakang, kemudian kita letakkan kaki terserah yang mana dominan, kiri apa kanan. Ini untuk menjaga jangan sampai dia pada posisi pingsan, ya, atau tidak sadarkan diri. Kalau masih sadar, kita letakkan di possessus superius, telapak tangan terserah yang mana dominan, kiri kanannya. Kemudian lakukan hentakan ke belakang atas. Ini akan menyerang ke bawah ini, sehingga ada dorongan dari hati ke lambung untuk mengeluarkan benda. Hentakan sampai bendanya keluar. Tapi kalau tiba-tiba pada saat kita hentakan langsung jatuh tidak sadarkan diri, langsung kita tidurkan dengan posisi ini. Jadi tidurkan ke lantai, kemudian kita lakukan RJP. Tapi kalau anak kita lakukan hentakan di sela skapulanya, antara skapulanya kita ini dulu, ya. Kalau anak keras ya, tapi ya, lakukan hentakan sampai bendanya keluar. Tapi kalau misalnya dewasa kita jongkok, ambil kalau anaknya kecil, pendek ya. Tapi kalau bayi pakai backblow saja. Tapi kalau anak yang SD atau apa yang bisa, kita duduk lakukan hentakan di prosesus sifoniusnya. Letakkan, kemudian kita hentakan ke belakang, jangan mengeluh tapi dihentak. Jadi hentakan itu yang akan mendorong udara di lambung supaya dia akan mendorong keluar. Kalau misalnya pada saat kita tidak sadarkan diri, ya kita lihat deh. Ini kalau kelihatan bendanya, jadi kita ambil dengan prosetan. Ini namanya cross finger.
diagonalnya. Kemudian sumbatan totalis tadi kita sudah kenali. Sekarang sumbatan parsial atau sumbatan sebagian. Ada 3 hal yang terjadi sumbatan parsial. Yang pertama, kalau terdengar suara snoring, ngorok ya, kemungkinan dia lidah yang jatuh ke belakang atau ada benda padat yang menutupi sebagian dari jalan nafasnya. Untuk tindakan manual tanpa alat, biasa kita lakukan namanya head tilt chin lift. Ini namanya head tilt dan chin lift. Ini dagunya yang diangkat, jadi dia dagunya ini mendahului paha atasnya, sehingga lidah yang tadinya jatuh ke belakang akan terbuka. Tapi hati-hati kalau kondisi dicurigai terjadi fraktur servikal. Fraktur servikal atau patah tulang lehernya jika ada tanda-tanda, ada jejas atau luka memar di daerah bahu ke atas leher, misalnya di sini atau di dahi, atau mekanisme injurinya terlempar dari kendaraan. Jadi dia ada fraktur servikal, ingat pasang neck collar. Neck collar cara pasangnya, kita dari arah kanan, kemudian lakukan sapuan dada. Ini menjaga stabilisasi dari imobilisasi dari servikal. Tapi kalau tidak ada alat yang untuk membuka jalan nafasnya, kita lakukan yang namanya jaw thrust. Ini ada angulus di sini. Kita dorong ke atas, jadi lehernya tidak dimodifikasi. Tidak bisa, biar kita jaw thrust jangan kasih begini juga. Tapi posisinya saja tetap begini. Jadi saja kita dorong ke atas, kemudian tahan di. Ini jaw thrust sampai ada alat. Kalau misalnya ada alat, ini hasilnya yang mana? Ada OPA, oropharyngeal airway, atau ada mayo atau gudal, pakai ini saja. Ukur dulu mulai dari bawah telinga sampai sudut bibir. Jangan berpatokan dari warna. Ini cara pasangnya ya, ini dengan terbalik sampai kena palatumnya dan kanitnya, kemudian lakukan rotasi 180 derajat, baru kita dorong. Ini tidak bisa difiksasi. Kenapa? Karena ini kalau dia kondisi sadar, dia akan berusaha mengeluarkan ini. Dan sampai terjadi aspirasi, karena banyaknya lendir akan masuk ke sistem pernapasan. Kalau anak-anak di balita, kita langsung saja masukkan ini karena dia cekungannya tidak terlalu dalam. Dia dengan orang dewasa, jadi harus mengambil posisi dulu terbalik, baru kita. Kemudian sumbatan parsial lainnya selain oleh karena benda padat dan terdengar suara tambahan ngorok adalah gargling. Kalau gargling biasanya karena cairan atau lendir atau darah, biasanya terdengar suara nampaknya. Untuk melakukan membersihkan daerah jalan nafas yang disebabkan oleh cairan atau lendir, kalau kita tidak memakai alat, ya, kita lakukan cross pinjer. Kemudian memakai kain hasa di tangan, kemudian kita pinjer shift, ya, disikat. Atau terserah tangan ininya dibuka, baru disikat. Jadi cross pinjer jangan langsung, walaupun mulutnya terbuka langsung dulu, hati-hati, bisa tangan ke gigi. Makanya kita cross pinjer dulu, dan didorong ke bawah. Atas. Tapi kalau ada alat ya lakukan section. Section kalau misalnya biasa kan kombinasi antara snoring dengan gargling.
15 detik. Ini untuk yang terjadi sumbatan karena cairan atau terdengar gargling. Selanjutnya sumbatan karena penyempitan jalan nafas yang dikenal dengan stridor. Jadi saluran nafasnya tidak lengkap. Biasanya karena kalau kita mendengar dengan stetoskop akan terdengar bunyi ya. Biasanya oleh edema dari larynx akibat dari bisa karena zat-zat kimia atau uap panas atau terhirup asap pada luka bakar. Mungkin luka bakar sudah dijelaskan, kita lihat jangan sampai ada hitam di hidung, kemudian ada geriting dia punya kumis atau mukanya kelihatan kehitaman. Hati-hati terjadi terhirup uap panas, sehingga yang perlu kita antisipasi adalah pemasangan segera dengan endotracheal tube. Endotracheal tube ini untuk masukkan kita dengan memakai alat yang namanya laryngoscope. Laryngoscope ini untuk membuka jalan nafas bagian atas, ya. Biasanya dia pakai ini. Ini jangan bertumpuk pada rahang atasnya. Nanti kita lihat di sini ada 2 lubang, ya. Saluran pernapasan yang atas, saluran pencernaan yang di bawah. Makanya biasa dengan untuk memudahkan kita menekan tracheanya. Dokter menekan tracheanya untuk memudahkan dia melihat posisi dari jadi alatnya dimasukkan mengikuti dengan bibirnya ini, ya. Ini ada yang panas di sini. Ada yang kepanasan. Panas. Udah bisa pakai. Tidak mana pakai. Biasanya kita melakukan, jadi teman-teman perawat, kita tugasnya adalah memberikan alatnya biasanya kalau dokter. Berikan alat begini. Jadi kalau kita sudah pasang ini, kasih begini dokter, dia langsung terima begini. Dan dia kasih begini. Jadi dia langsung begini. Kemudian pastikan kita, ya kalau misalnya dokter sudah keluarkan ini, biasanya dia memakai stetoskop, kita yang mengetes, ya. Jadi kita yang melakukan bagging dulu, dokter yang akan mendengarkan. Dia kedua lapang paru dia dengar. Kenapa? Jangan sampai salurannya cuma masuk sebelah kiri kanan, karena harusnya posisi kan terbagi 2 biasanya, bagus kanan dengan kiri. Harus di tengah-tengah sini selangnya. Anggaplah ini ETT-nya, posisinya di sini. Karena biasa pada saat didorong akan masuk ke salah satu bagian paru, paru kiri maupun paru kanan. Jadi pada saat ngetes, jadi kedua lapang paru. Kalau kita terdengar pada kedua lapang paru, hati-hati jangan sampai masuk di lambung. Jadi ini selangnya masuk di saluran pencernaan. Jadi dites juga di lambung, tidak ada, berarti aman. Baru difiksasi. Ini kan ada balon nih. Indikasi balonnya dia kalau kempes begini berarti balonnya dia kempes. Kalau kita sudah tambahkan, nah dia akan mengembang. Ya, biasanya saya 10 cc. Sebenarnya kan udara jadi bukan air. Jadi udara yang dimasukkan. Indikasinya yang ini, ya. Jadi balonnya nanti dia akan tertahan begini. Kalau dia masih kempes, dia akan mudah tercabut. Jadi dengan adanya fiksasi dia akan mengembang, tidak akan bisa lepas. Nah ini baru difiksasi dengan
Jadi kalau misalnya tidak ada oksigen, ya kerjanya perawat ini breathing terus. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi intervalnya itu 6 detik. Hitungan ke 6 baru kita. Nah, ini untuk pemberian ventilasi. Ini belum masuk ke kompresi, ya. Jadi ini untuk pemberian oksigen pada kasus airway manajemen. Mantap ini belum masuk kan, sudah ada kompresi ini. Sudah diajar di hati tadi? Belum. Nah, jadi kalau sudah terfiksasi ini kita ini bisa digunakan ke tabung oksigen atau kita breathing terus. Di sini kan biasa di puskesmas kalau dia mau rujuk ya pasti kalau tidak ada oksigen dia breathing terus. Makanya seharusnya dari puskesmas ataupun dari tempat rujukan sudah harus terpasang ini kalau dia di bawah 8 GCS. Lanjut, kalau misalnya sumbatan jalan nafas ini nggak bisa bicara. Okay? Dengan memakai ini mungkin tidak bisa masuk. Biasanya ada tahanan, kalau kita lihat di daerah di ujungnya, ya, terpaksa dilakukan krikotirotomi. Di daerah perairannya ini di bawahnya itu akan dilakukan di iris, kemudian di perbesar, biasa dokter pakai ini, kemudian memasukkan ini nanti sebentar biasanya. Dia dorong, baru oksigen masuk di sini. Biasanya dokter melakukan operasi tracheostomi di sini. Ya. Jadi tindakan krikotirotomi ini untuk sementara sampai dilanjutkan tracheostomi. Lanjut, jadi di airway ada 2 yang harus kita perhatikan, sumbatan totalis dan sumbatan parsial. Sumbatan totalis kalau misalnya benda padat dan pasiennya sadar kita lakukan Heimlich maneuver atau blow pada anak. Dan kalau dia jatuh kondisi tidak sadarkan diri, ya kita pakai IHD, RJP sambil menunggu bendanya keluar. Tapi kalau tidak sadar, tidak akan bisa muncat keluar. Biasanya dia nampak di belakang, jadi kita bantu keluarkan dengan proses margin. Ya, kalau ada langsung yang keluarkan. Tapi jangan dimakan. Kemudian lanjut di breathing. Jadi di airway tadi kita harus mengetahui adanya sumbatan dan yang lipat nekolernya, fiksasi daerah servikalnya. Jadi ada status servikal. Tapi apapun kasus kecelakaan, kalau sudah ada dan kita juga ada faktor servikal tadi pada faktor basic yang ada batal size di sini, ada recognize, kemudian darah keluar dari hidung, telinga, fiksasi dari servikalnya dengan nekoler. Kemudian kalau ada sumbatan parsial terdengar snoring, biasa ngorok, jadi dia jatuh ke belakang. Pertolongannya adalah pemasangan budel atau dengan manual taktil dan tilde. Jika terjadi kontraindikasi faktor servikal dilakukan jauh trans, tapi kalau ada alat kita pasang namanya orofaringal. Kalau dia terdengar sumbatannya karena cairan darah ataupun lendir, kita lakukan section ataupun kita cross finger. Ya, cross finger itu biasa kita dari bawah supaya memudahkan kita lakukan finger sweep. Tapi kalau ada alat kita section. Kemudian yang ketiga adanya stridor oleh penyempitan jalan nafas. Biasanya kita pakai ETT. ETT juga ini jika didapatkan hasil GCS-nya di bawah 8 atau curiga faktor cedera kepala berat harus pasang ETT. Soalnya di breathing
Breathing adalah ventilasi, apa yang menghambat pasien susah bernapas. Kasus-kasusnya trauma dada sudah ya? Sudah dapat trauma dada tadi? Ada 6 kondisi yang bisa menyebabkan cepat kematian di Prima Survey. Ada 6 juga yang bisa survei. Dan kita fokus ke 6 ini yang cepat menyebabkan kematian. Yang pertama adalah tension pneumotoraks, yang kedua open pneumotoraks, yang ketiga tamponade jantung, yang keempat fail chest, kelima apa lagi? Fail chest, pneumotoraks, enam masih pneumotoraks. Jadi keenam ini yang bisa menyebabkan kematian cepat. Sekarang kita kupas satu-satu. Untuk menilai, yang pertama kita harus inspeksi, palpasi, perfusi, dan auskultasi. Jadi kita inspeksi dulu, buka pakaian sebelah atas, ya, sehingga kelihatan semua lapang dadanya. Yang pertama kita lihat, adanya deviasi di terakhirnya. Apakah terakhirnya berada di tengah, tapi normal? Apakah dia akan terdorong ke arah kiri atau kanan? Kalau terdorong ke arah kiri, kita sudah mulai ada masalah di kanan. Kemudian kita lihat vena jugularisnya, apakah terjadi distensi vena jugularis, peningkatan tekanan vena jugularis. Selanjutnya kita lihat di area dadanya. Kita lihat pengembangan dadanya, simetris tidak kiri dan kanan pada saat operasi, ya. Jangan sampai salah satu tertinggal, ini mengembang, ini tidak. Kemudian kita lihat apakah ada jejas atau memar di daerah dadanya, baik sebelah kiri dan kanan. Kalau ada jejas di dadanya, kita periksa, jangan sampai ada luka terbuka di dadanya. Selanjutnya kita palpasi. Jadi palpasinya sambil kita meraba ini, merasakan juga apakah dadanya simetris kiri dan kanan pada saat inspirasi-ekspirasi. Kemudian yang kedua, apakah ada krepitasi pada saat kita palpasi, apakah ada krepitasi, atau ada pembengkakan, tumor, atau ada luka terbuka. Ya, kalau ada luka terbuka kita telusuri lukanya. Biasanya open pneumotoraks atau luka terbuka di dada itu, dia ada gelembung-gelembung udara di sisi luka, dan luka itu seperti mengisap. Nah, kita sudah curiga ada open pneumotoraks. Ya. Kalau di IGD, ya dapatkan masalahnya langsung tangani. Tapi kan ini proses belajar, saya jelaskan satu-satu. Harus sampai di auskultasi. Tapi kalau kita di inspeksi sudah lihat masalahnya, nah, tangani segera. Kemudian setelah palpasi kita perkusi. Jadi kalau masalahnya di sebelah kanan, kita perkusi dulu daerah kiri, artinya dia masih normal. Biasanya sonor. Tapi kalau di sini kita perkusi, tiba-tiba hipersonor itu dia berisi udara. Biasanya kalau udara di lobus atas, kenapa? Karena udara selalu menempati ruang atas. Pada saat kita perkusi ternyata terdengar pekat di lobus bawah, baru curiga ada cairan atau perdarahan di bawah. Kemudian lanjut auskultasi. Auskultasi, dengarkan suara nafasnya di sebelah kanan, lobus atas, tengah, dan bawah. Baru lobus dada sebelah kanan. Jadi ini untuk membandingkan. Biasanya kalau ada masalah tension di sebelah dada sebelah kanan atau open, suara nafas tidak akan terdengar. Kenapa? Karena tidak ada udara yang masuk ke paru-paru yang bermasalah, sehingga paling kecil ataupun tidak terdengar suara nafas. Dari hasil pemeriksaan kita tadi, inspeksi, palpasi, perkusi, dan konsultasi, kita sudah mengambil kesimpulan apakah dia masalahnya tension pneumotoraks. Tension pneumotoraks jika ada deviasi trachea, ada distensi vena jugularis, kemudian ada dejas di dada, kemudian pada saat palpasi dada yang bermasalah itu tidak mengembang. Kemudian pada saat auskultasi suara nafas tidak terdengar di lapang paru yang bermasalah. Kemudian pada saat perkusi terdengar hipersonor pada dada yang ada masalah. Barulah kita mengambil kesimpulan
tension pneumotoraks. Nah, kalau terjadi tension pneumotoraks, udara yang ada di dalam itu harus kita keluarkan dengan melakukan namanya needle thoracosintesis. Jadi ambil needle ukuran 14-16, kemudian lakukan penusukan di daerah ICS 2, daerah mid clavicula. Jadi ini tulang clavicula, ya. Di daerah tengahnya kita lakukan antara misalnya 3, 1, 2, 3, 31, kita raba 32, 33. Di sela antara 32 dan 3, di situ kita lakukan penusukan. Semua. Jadi lakukan penusukan, ya. Penusukan ini berapa dalam, Pak? Pada saat kita lakukan penusukan, terdengar suara udara keluar, ya. Lepaskan mandringnya, ya. Baru kita masukkan. Kita lihat tadi gambarannya, paru-paru pasti akan kolaps, terdorong ke arah mediastino, dan ini penuh udara di sini. Makanya kita keluarkan itu udaranya. Setelah lepas, ini kita masukkan, anggap ini masuk. Kemudian ini kita sambungkan dengan misalnya handskun, kita sobek, ya. Ini gunting, handskunnya bukan jadinya juga, ya. Anggap ini sudah tergunting. Ini kita ikat. Di atasnya. Ya, betul sekali. Lubangi di atasnya. Fungsinya supaya apa? Supaya udara di dalam ini akan keluar, udara di luar tidak akan masuk, ya. Karena pada saat pernafasan inspirasi ini akan terdorong begini. Pada saat dia ini akan, karena udara di sini akan keluar, ya. Ini tujuannya. Tapi ini tindakan sementara. Jadi setelah kita lakukan ini, laporkan di dokter atau pada saat kita referral buat terpasang needle thoracosintesis. Tujuannya ini untuk mengeluarkan udara. Nanti akan disambung di operasi dengan pemasangan catheter drainase. Itu untuk kasus tension pneumotoraks, ya. Jika pada saat pemeriksaan inspeksi palpasi perkusi dan auskultasi kita dapatkan ternyata ada luka terbuka di dada dan ada luka itu terdengar sucking wound, artinya lukanya mengisap, kelihatan ada butiran-butiran gelembung, berarti udara. Kita lakukan pemasangan namanya kasa 3 sisi atau ya. Jadi udara di luar tidak akan bisa masuk, tapi udara di dalam akan keluar melalui ini. Jadi bisa alun limfoid, bisa plastik steril, yang jelas ketiga sisinya ini ditutup. Ini juga sementara sampai, kenapa? Karena udara di dalam ini udara di luar tidak akan bertambah masuk ke dalam, sehingga udara di dalam bisa keluar dan paru-paru bisa mengembang lagi secara maksimal. Itu yang diharapkan. Ini untuk open pneumotoraks, penanganannya adalah pasang kasa 3 sisi. Kemudian untuk yang masalah lain yang masif hematotoraks, laporkan ke dokter. Ya, biasanya tidak terdengar suara nafas, kemudian tanda-tanda vitalnya biasanya akraudium sudah pucat. Curiga masif hematotoraks, pada saat kita perkusi dia terdengar peka karena sudah berisi cair. Biasanya dilakukan operasi torakotomi, ini dibedah dadanya supaya dilihat di mana sumber perdarahannya. Kalau tampun ada jantung, biasanya dokter melakukan tampon ada jantung di perikardium itu, lapisan jantung itu terjadi perdarahan, jadi darah akan terkumpul di perikardiumnya itu di dalam lapisan, sehingga jantung tidak bisa memompa. Tampon kan artinya tetap menahan, jadi itu jantung tidak akan bisa memompa karena adanya darah yang menekan,
Sehingga biasanya dokter melakukan aspirasi. Misalnya ada gambar di apex paru, dilakukan pemasukan, mengisap itu supaya jantung kembali memompa darah. Kasus selanjutnya adalah flail chest. Flail chest adalah nanti kita yang pindah-pindah sebenarnya, bukan pasien di balik-balik. nanti kita yang balik-balik pasien, jadi kita yang berpindah. Kalau flail chest, terputusnya 2 atau lebih segmen dari tulang iga. Jadi ini tulang iga, kalau dia biasanya pasiennya mengeluh kesakitan dan dia tidak mau bernafas tepat, jadi dia nafasnya dangkal. Karena kalau dia kapan mengembang ini sakit sekali, sehingga pada saat kita inspeksi kita lihat ada jejas, kemudian kita palpasi ternyata ada krepitasi, ada tulang, dan pada saat inspirasi dia akan tertinggal. Jadi misalnya tulang dada yang lain mengembang, dia tertinggal lari ke dalam. Pada saat inspirasi tulang iga ke dalam, dia malah keluar. Itu curiga ada flail chest. Biasanya penanganannya kita pakai balut tekan untuk mengurangi ekspansi dada sehingga mengurangi nyerinya. Tetapi yang paling laporkan ke dokter segera karena nyeri sekali, dan ini menghambat pada saat dia proses pernafasan. Karena rasa sakit itu yang dia pada saat tarik nafas dia mengurangi volume udara yang diisap karena rasa sakit pada saat dia mengembang paru-paru. Saya kira itu ini mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi di ABI manajemen ini cuma airway dan breathing. Di airway jalan nafas itu kita cuma harus mengetahui apa sumbatannya, apakah sumbatan totalis atau partialis. Kalau sumbatan totalis, pertolongannya hanya Heimlich maneuver atau bed blow. Tapi kalau misalnya kita lihat ada benda yang sudah nampak, keluarkan. Heimlich maneuver dilakukan pada saat kondisi pasiennya sadar. Kalau tidak sadar, lakukan baringkan, kemudian kita RDP sambil bendanya kita lihat keluar. Kemudian sumbatan parsial ada 3, bisa karena cairan atau darah atau sekret. Biasanya suara nafasnya terdengar gargling. Nah, kita lakukan yang namanya finger sweep kalau tanpa alat, dengan section. Kemudian kalau dia sumbatan parsialnya karena lidah jatuh ke belakang atau benda padat menutup sebagian, suara nafasnya terdengar snoring atau ngorok. Nah, kita lakukan head tilt dan chin lift. Tapi hati-hati melakukan head tilt dan chin lift jika dicurigai ada fraktur servikal. Jadi kita lakukan jauh thrust itu. Tapi kalau ada alat, kita lakukan pemasangan oropharyngeal airway dengan mengukur sebelumnya dari bawah telinga dan telinga sampai ke sudut bibir, masukkan secara terbalik, putar rotasi 180 derajat, baru kita dorong. Kemudian sumbatan parsial selanjutnya adalah jika terdengar suara stridor di sini. Berarti ada penyempitan jalan nafas. Biasanya karena edema larynx atau edema pharynx, dan kita berikan alat dengan memasukkan endotracheal choke. Ya, biasanya kalau dokter memasukkan ini pastikan ini biasanya sebesar jari kelingking pasien penderita, bukan jari kelingking penolong. Kalau penolong tidak tahu yang mana kelingking, yang mana jari. Ya, dengan memakai alat bantu yang namanya larynxoscope. Jadi kita biasanya perawat membantu dokter atau larynxoscope-nya. Kalau dia sudah pasang, lanjut kita bimbing. Jadi tetap dibimbing sambil dia mempersiapkan alatnya. Lanjut di breathing kita harus mengenali masalahnya. Cara mengenali masalahnya dengan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Kalau kita sudah kenali masalahnya, nah jika terdapat curiga tension pneumothorax, yang dilakukan adalah needle thoracocentesis, penusukan di daerah mid clavicula ICS 2. Lakukan penusukan untuk mengeluarkan udara.
Kalau kita dapatkan pada saat pemeriksaan ternyata open pneumotorax, lakukan tindakan pemasangan kaset 3 sisi untuk menutup luka tersebut. Biasanya kasusnya itu 2 itu kalau dia. Tapi kalau di praktek ada di pasien biasanya 6 kasus inilah yang bisa menyebabkan kematian segera. Kenapa kematian segera? Karena tidak ada